Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan tadi? Sudah. Alhamdulillah. Baik, Bapak absen dulu ya. Azizi, hadir? Ji, angkat tangan Ji, ya gitu Ji. Syarif Hidayatullah, Fiisa, Sifa, Indi, Muhammad, Safa. Hadir semua ya? Sebelum kita mulai pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Muhammad dipimpin berdoa. Siap. Tangan dilipat. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya. Setelah kita berdoa, mari bersama-sama membaca surat Al-Ma'un. Kira-kira hafal bacaan? Alhamdulillah. Ayo kita bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kira-kira anak-anak perhatikan dari pelajaran minggu kemarin tentang materi wudu. Adakah yang masih ingat apa itu wudu? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Coba, Sifa. Apa itu wudu, Sifa? Bersuci untuk menggunakan air untuk menghilangkan hadas kecil. Benar, anak-anak? Bapak sekarang Indi, kira-kira ingat gak bagaimana niat berwudu? Nawai. Bagus sekali. Saking suara kurang keras. Ustaz, anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan tema 4, yaitu tentang bersih itu sehat, dengan subtema belajar tayamum. Ya, ayo belajar tayamum. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan kalian dapat menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil, kemudian
dapat mempraktekkan serta mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas kecil, ya. Baik, di sini ada materi yang nanti kalian simak, ya. Bagian belakang, ya. Di sini Bapak mempunyai tayangan video pembelajaran tentang tayamum. Kalian simak baik-baik, kalian dengarkan penjelasan dari video tersebut. Waduh, di mana-mana airnya habis. Bagaimana ini? Padahal udah masuk waktu sholat dan kita butuh air untuk berwudu. Aha, kita tayamum saja. Tapi bagaimana caranya ya? Perhatikan baik-baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sebelum belajar tata cara tayamum, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu tayamum. Secara bahasa, tayamum artinya adalah menyengaja atau bermaksud. Sedangkan secara istilah, tayamum artinya adalah cara bersuci dengan mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan permukaan bumi yang bersih. Nah, tayamum ini merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit. Tayamum juga dilakukan sebagai pengganti dari wudu atau mandi wajah ketika sudah masuk waktu zuhur. Jika belum, tayamum yang dilakukan tidak sah meskipun cara yang dilakukannya sudah benar. Kemudian yang kedua adalah tidak ada air. Tentu sebelumnya kita harus mencari air ketika waktu sholat sudah masuk. Maksud sebenarnya bukan harus pontang-panting lari kemana-mana untuk mencari air. Ketentuan berikutnya adalah batalnya tayamum. Ini adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah menemukan air. Nah, jika setelah bertayamum dan kalian hendak melaksanakan sholat, tapi kemudian kalian menemukan air, maka tayamumnya menjadi batal dan kalian harus melakukan wudu. Kemudian yang kedua, ada perkara yang membatalkan wudu. Di antaranya adalah keluar hadas kecil dan besar. Kalian keluar dari agama Islam, maka tayamumnya pun batal. Nah, itulah jadi beberapa ketentuan tentang tayamum. Kalian harus mengetahuinya terlebih dahulu sebelum melakukan tayamum tersebut, seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhonillahi ta'ala. Aku berniat tayamum untuk mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, sekarang setelah kalian melihat tayangan video, kira-kira kalian paham nggak apa itu tayamum? Nah, tayamum. Apa tayamum? Merupakan coba Muhammad diulang yang keras, Muhammad. Betul. Bisa tadi betul. Coba Muhammad diulangi. Apa itu tayamum? Tayamum adalah keringanan yang Allah berikan bagi
mengganti wudu atau mandi besar. Syarat-syarat kita dibolehkan dibolehkannya tayamum. Yang pertama apa? Apa? Sahabat tidak ada air. Yang kedua apa? Bisa? Sedang sakit. Ada lagi? Murtad atau keluar dari agama Islam, itu yang membatalkan ya. Apalagi syaratnya kita dibolehkan bertayamum dalam perjalanan atau musafir. dalam perjalanan atau musafir dan tidak ada air ya. Jadi kalian dalam perjalanan ke suatu daerah yang jauh ya, kemudian di sana kalian kesulitan untuk mencari air atau mencari masjid, kan biasanya ada kan banyak jalan-jalan ke masjid ya, tapi kesulitan. Lantas bagaimana jika kita menjalankan kewajiban untuk sholat, yaitu dengan cara bertayamum? Hal-hal yang membatalkan apa saja hal-hal yang membatalkan tayamum? Pertama, keluar dari agama Islam, menemukan air, betul. Apalagi? Menyentuh perempuan. Nah, sintapan perempuan menyentuh perempuan ya, kok ini? Menyentuh laki-laki ya. Apalagi? Murtad, keluar dari agama Islam. Jadi katanya Safa, kemudian apa? Ada air ya. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga tadi menyentuh laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya. Terus apa lagi? Apa? Keluar hadas kecil itu seperti apa? Buang air besar, buang air kecil, buang angin. Apa lagi? Sudah. Hilang akal. Nah, tadi yang pertama hal-hal yang membatalkan tayamum adalah menemukan yang kedua keluar dari agama Islam atau murtad. Yang ketiga adalah tadi kentut, kencing, ya, buang air besar, menyentuh laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, hilang akal. Itu sama nggak dengan hal yang membatalkan wudhu? Sama ya. Berarti yang ketiga adalah hal-hal yang membatalkan. Kira-kira ada yang ditanyakan? Sudah mengerti semua? Nah, kalau sudah mengerti, Pak Alvin akan bertanya. Nah, Pak Alvin akan coba bertanya. Bagaimana sih? Pak, saya tayamum, tidak ada debu pakai tanah. Gimana? Kalau tanahnya tanah bekas kena hujan. Jadi untuk celok mulai. Ayo gimana? Ya, jadi
Jadi kalau tayamum itu yang digunakan adalah debu ya. Jadi kalau kalian menggunakan tanah, ya akhirnya kabeh aja itu ya. Malah bukannya menjadikan bersih, malah menjadikan kotor ya. Tanah itu dikhawatirkan ada najis ya, karena kan kita tidak tahu di tanah itu entah ada kotoran kucing ya, atau kotoran ayam, kan nggak tahu. Mau kamu ambil gaya ayammu. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan cara bertayamum. Rizky, bantu Pak Alvin di depan Rizky. Yang lain perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik cara bertayamum. Nah, tayamum berbeda dengan berwudu. Kalau berwudu rukunnya apa saja? Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Ketiga, tangan sampai siku, yang masuk ke tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian ke yang keras nih. Yang kelima, membasuh telinga. Yang keenam, membasuh kedua kaki. Iya. Yang terakhir, nah, ada 7 dalam tata cara berwudu. Kalau tayamum, yang pertama adalah niat. Ya, jadi tata cara tayamum pertama adalah bagaimana niatnya? Nawaitu tayammuma listibahatis sholat fardhon lillahi ta'ala. Nah, coba bersama-sama lagi niatnya tayamum. Nawaitu tayammuma listibahatis sholat fardhon. Pertama ambil dulu debu, kemudian diketap ya, biar tipis ya, biar tipis debu yang nempel di tangan itu tipis. Ke kandel ke pedaan ya. Jadi ambil debu, kemudian di apa istilahnya ini, diketapkannya. Nah baru ketika itu diusapkan pada wajah. Nah, harus menyeluruh. Jari kelingking, ya lihat Azizi, ya jari kelingking terlebih dahulu ke sini, kemudian jari tiga jari ke sini, lalu jempolnya ke sini, nah selesai. Yang ini ke pipi, ya. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu ambil lagi, tetap apa pindah? Nah, berpindah ya dari tempat yang pertama. Misalnya orang pertama ambil di sini. Berarti ketika melakukan mau membasuh tangan harus beda tempatnya. Di sini ya. Masuk di sini mana ini ya. Ambil lagi langkahnya sama. Diambil dulu debunya, tempelkan tangan pada permukaan yang berdebu, kemudian ditapkan dulu, lalu tangan kanan membasuh tangan kiri membasuh tangan kanan. Nah, nanti yang pertama yang dibasuh tangan mana dulu? Kanan dulu. Berarti debu yang ada di tangan kiri digunakan membasuh tangan kanan. Caranya bagaimana? Perhatikan. Jari menyentuh awal. Ya. Tarik ke belakang sampai siku, kemudian putar. Nah, ketika putar, perut tangan dibaliknya, gosokkan ke depan sampai jempol. Nah, selesai.
Kemudian debu yang ada di tangan kanan digunakan untuk mengusap tangan kiri. Ya, sama seperti tadi. Nah, kalau sudah selesai lantas bagaimana? Membaca doanya sama dengan doa sesudah wudu. Bagaimana doanya bersama-sama? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni Minan tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Niat, coba niatnya bagaimana? Lupa. Ayo bersama-sama niat tayamum. Nawaitut tayammum lis-subhati sholati fardhu-lillahi ta'ala. Nah, coba yang pertama, langkah pertama bagaimana setelah niat? Iya. Terus kemudian diam dulu. Ya, biar debunya tidak terlalu tebal ya. Terus kemudian gimana? Iya, bagus. Setelah itu lagi ya beda ya. Terus iya. Terus iya, bagus. Nah, setelah itu baru apa? Baca doa sesudah wudu ya. Bagaimana doanya? Hafal? Oh, enggak hafal. Ayo bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu azizin minat tawwabina waj'alni waj'alni min ibadikas sholihin. Bukan lagi gerakan tayamum. Tata cara tayamum siapa? Coba sifat. Berikan contoh cara bertayamum. Teman-temanmu. Yang pertama, bagaimana? Niatnya bagaimana? Yang keras. Nawaitut tayammum lis-subhati sholati fardhu-lillahi ta'ala. Setelah itu ya, baik ya. Selesai? Terus bagaimana? Ya, gimana doanya? Iya, bagus, kasih tepuk tangan untuk Pak Alvin yang akan bertanya. Ketika kalian sudah tayamum, ya, tadi sudah tayamum, kemudian mau sholat, tiba-tiba turun hujan, bagaimana kira-kira? Tayamumnya Apa? batal. Tayamumnya batal. Kenapa kok batal? Karena menemukan air ya. Terus bagaimana yang harus dilakukan? Wudu
wudhu dengan air hujan. air hujan. Boleh nggak wudhu menggunakan air hujan? Boleh. Boleh. Ya, sekarang kita bentuk kelompok ya. Kita berkelompok karena siswanya ada 8, berarti kita berkelompok 4 ya. Menjadi 2 kelompok. Kita bentuk menjadi 2 kelompok. Lakinya ada 4, kelompoknya ada 4. Berarti laki 2, perempuan 2. Ya, silakan kalian bentuk kelompok sendiri atau Pak Afi yang menentukan? Oh, Pak Afi yang menentukan. Baik, kalau begitu Safa, Indi, Muhammad, Sarif jadi 1 sebelah sini. Sisanya sebelah sini. Ayo silakan teman-teman kelompoknya merangkum tentang materi kita yaitu tayamum. Ya, silakan. Nah, setelah kalian merangkum, ini ada gambar. Ya, kan Pak Afif ada gambar. Di sini ada gambar tentang cara bertayamum, langkah-langkah cara bertayamum. Kalian tempelkan pada kolom yang sudah disediakan, ya. Kalian tempelkan, kemudian kalian jelaskan dari gambar ini gerakannya itu sedang apa, ya. Kalian jelaskan di kolom sampingnya. Diskusikan dengan kelompok kalian. Baik, kalau sudah nanti dari masing-masing kelompok silakan dipresentasikan, dijelaskan dari tugas yang sudah kalian kerjakan secara benar. Kemudian keterangannya apa itu? Nomor 1 itu meletakkan kedua tangan pada dinding yang berdebu. Kemudian gerakan nomor 2 yang mana? Nah, itu ngapain itu? Menepuk kedua tangan. 3 yang mana? Gambar 3. Tunjukkan teman-teman kelompokmu dan teman-teman yang lain mana yang bertiga. Itu apa itu? Keterangannya? Mengesap? Ya, mengusap debu ke wajah. Gambar keempat mana? Gambar keempat dikumpulkan di mejanya Pak Guru. Kalau sudah silakan duduk kembali. Mari kita bahas bersama-sama tugas kelompok dari kelompok 1 dan juga kelompok 2. Tugas kelompok tentang cara bertayamum. Baik anak-anakku, dari materi hari ini tentang cara bertayamum, kira-kira sudah paham? Ya. Apa yang dimaksud tayamum? Tayamum adalah bertujuan untuk menghilangkan hadas
kecil, yang atas besar, selama tidak ada air dan tidak boleh menggunakan air. Ya. Terus niatnya tayamum bagaimana? Silakan dimasukkan buku dan alat tulisnya. Bersama-sama kita membaca nadoman sifat wajib Allah. Nah, hafal kira-kira? Insya Allah. Baik, bersama-sama. Allah wujud kita bersama-sama kita berdoa sebelum bulan dengan membaca surat Al-Asr. Silakan Rizky dipimpin. Siap berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ingat, jangan lupa di rumah belajar, tugasnya dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. Pak Alvin akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam